itu, pencaksilat hanyalah suatu syarat untuk mempertegas kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi. Maka setiap hati pada hakikatnya, tanpa mengingkari segala martabat keduniawian, tidak kandas tenggelam pada pelajaran pencaksilat sebagai pendidikan tujuan saja, melainkan lanjut menyelami ke dalam lamban pendidikan kejiwaan untuk memiliki sejauh-jauh kekuasaan hidup abadi lepas dari pengaruh rangka dan suasana. Perlu saya laporkan, pertama, peserta pelatihan ajaran mulai dari pelatih ranting sampai pelatih rayon sejumlah 440. Kemudian ada admin ranting maupun komisariat itu 33, ketua ranting yang hadir insyaallah lengkap 33, kemudian pengurus cabang dan lagi tim pemateri dari cabang, termasuk pemateri cabang itu ada pelatih teknik dan tim medis, karena pada pelatihan ajaran ini yang diajarkan atau yang diberikan materinya yaitu senam jurus. Kemudian ini berlangsung selama 4 kali sampai hari ini, Mas. Jadi 4 kali mulai Desember, Januari, Februari, kemudian sampai ini bulan April. Jadi kita sudah 4 tahapan untuk pelatih. Kemudian tahap 1 dan tahap 2 kita sertakan tim medis untuk memberikan pengetahuan tentang pertolongan atau P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian kita sampaikan juga bagaimana menangani, bagaimana cara supaya terjadi kecelakaan, seandainya apa yang kita lakukan. Ini kita, oleh sebab itu kita selaras dengan program dari pusat, insya Allah ranting sampai cabang melaksanakan apa yang disampaikan oleh pusat. Yang berikutnya, terima kasih kepada mas-mas semuanya. Saudara sekalian, hari ini kita kedatangan tamu dari pusat semuanya, karena DKR yang ke pusat. Ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, ada di 1, 2, kemudian ada Dewan Harkat Martabat, kemudian ada pula ketua sekretaris umum pusat. Jadi luar biasa hari ini Bojonegoro kedatangan tamu. Oleh sebab itu, kalau nanti tanya puas-puasnya, kesempatan ini tidak akan berulang lagi. Panjenengan bertemu dengan pengurus pusat, silahkan nanti kita banyak berdiskusi. Materi-materi yang diberikan bagaimana itu akan sama dengan pada waktu panjenengan melatih, karena kita samakan cara berpikir kita, mindset kita harus sama mulai dari pusat sampai ke rayon. Kakang Mas, ini sudah kami didik sedemikian rupa, namun tentu ada kekurangan. Harapan kami, alhamdulillah kita bisa menghadirkan ketua 2 yang membidangi teknik pusat, kemudian Dewan Harkat Martabat dan ketua 1 yang membidangi bidang organisasi, dan tentunya ada ketua umum pusat yang diwakili oleh sekretaris umum. Mohon pencerahannya, ilmunya. Harapan kami seperti yang disampaikan dari ketua panitia tadi, bertanyalah sebanyak-banyaknya. Wong nek gelem akeh gelem berjalan belum bertanya, tentunya akan menjadi pengalaman.
pengalaman yang paling baik adalah guru saudara. Akan menjadi guru bagi saudara untuk menyerap apa yang menjadi materi-materi di dalam persaudaraan Setia Terapi. Untuk itu sepenuhnya kami serahkan pada penjenengan semuanya dari pengurus pusat untuk kami mohon berkenan memberikan ilmunya di dalam pelaksanaan pelatihan dan admin UKT nantinya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Izinkanlah saya bersemboyan. Selama matahari masih bersinar dan bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan Setia Terapi tetap kekal, jaya, abadi untuk selama-lamanya. Esa Terapi, Esa Terapi, Esa Terapi. Ihdina shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para peserta diklat pelatih pencak silat ajaran, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh laporan ketua panitia maupun ketua cabang, saya mewakili ketua umum menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Karena apa? Kegiatan pada pagi hari ini, kalau saya melihat, ini merupakan diklat pencak silat ajaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan, yang terbesar yang pernah ada, yang pernah saya ikuti selama ini. Sehingga ini merupakan satu kebanggaan kami dari pengurus pusat kepada cabang Bojonegoro yang sudah membekali seluruh pelatih dalam rangka untuk bisa mendidik adik-adiknya atau para siswa yang berlatih, sehingga nanti bisa menjadikan seorang warga yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah sesuai dengan harapan organisasi. Saudara-saudara sekalian, bahwa pengurus pusat sudah menyampaikan kepada seluruh cabang yang ada di Indonesia maupun cabang khusus di luar negeri, bahwa semua pelatih yang ada diwajibkan harus sudah mengikuti yang namanya diklat pelatih. Dan tentunya ada satu lagi, Mas Wahyu, nanti para pelatih ini juga harus dibekali dengan apa yang namakan surat tugas, sehingga para pelatih ini bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan apabila nanti di dalam melaksanakan tugas ini ada hal yang di luar perkiraan, itu baik jajaran pengurus ataupun yang lainnya bisa mengungkap dengan sebaik-baiknya melalui latihan pencaksilat dan didikan kerohanian atau keesaan. Sehingga arahnya memang kita ini tidak hanya piawai di dalam memainkan teknik pencaksilat, tetapi juga memiliki keluhuran budi, sehingga betul-betul nanti bisa mencetak warga yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, dan akhirnya bisa membuat lingkungan sekitar Esa Terapi berada menjadi lebih baik, atau kalau lebih kita kenal bisa memayu Hayuning Bawono. Karena apa? Didikan Esa Terapi itu bukan untuk banyak-banyakan anggota menjadi kebanggaan, arogansi, ya. Tapi sebetulnya kita menghendaki didikan Esa Terapi itu mampu menelurkan warga yang berkarakter sesuai yang menjadi tujuan daripada organisasi. Sebelum saya mengakhiri sambutan, maka kegiatan diklat, pencaksilat ajaran dan sosialisasi
ujian kenaikan dekat dengan sistem digital yang dilaksanakan di cabang Bojonegoro, saya nyatakan untuk dimulai.